Aulia Urahmah, biasa dipanggil Ulfa, salah satu mahasiswa farmasi FKIK UMY dan berasal dari TBO Sedatif FKIK UMY. Halo Ulfa, Hai. gimana kabarnya hari ini? Baik sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa sih mau datang ke sini? Kebetulan diundang juga sama teman-teman buat jadi narasumber di sini. Terus nggak tahu nih bakal mau ditanya-tanya tentang apa. Ya, jadi tahu nggak di sini nanti permainannya kayak gimana? Kayak mana tuh? Nah, di situ kan ada papan tuh. Ya. Nah, itu ada pertanyaan tuh yang ditutupin. Oh, Nanti okay. kamu buka satu-satu dari nomor 1 sampai nomor 7 ya. Ya. Nanti kamu jawab nomor 1. Kalau misal udah selesai nomor 1, bisa lagi next ke nomor 2. Kayak gitu ya? Aku buka satu-satu gitu berarti ya? Iya, betul. Oke. Mungkin bisa langsung mulai aja kali ya? Boleh. Yuk, boleh langsung mulai aja. Aku buka pertanyaan nomor 1. Kamu pernah nggak sih menggunakan tanaman obat? Langsung Pernah aku nggak? jawab ya? Langsung jawab. Oke. Pernah nggak menggunakan tanaman obat? Pernah. Kapan tuh? Ya deket-deket inilah, baru-barusan ini. Biasanya dipakai buat apa? Biasanya tuh kalau tanaman obat yang pernah aku pakai tuh kayak tanaman obat keluarga gitu sih. Tanaman obat keluarga tuh kayak contohnya tuh kayak kencur, jahe, terus ya buat jaga imun aja gitu. Biasanya selain untuk Ulfa sendiri, Ulfa biasa menggunakannya buat siapa? Biasanya temen mungkin kalau misalkan ada yang bilang lagi ngeluh apa kayak gitu, terus mungkin keluarga sendiri, orang tua atau saudara kayak gitu. Oke, next kali ya. Boleh? Nomor 2 ya? Iya. Ada nggak sih tanaman obat yang mudah ditemukan? Ada nggak kira-kira? Ada. Apa tuh? Tanaman obat yang mudah ditemukan tuh sebenarnya banyak ya. Ya kayak di rumah-rumah mungkin ada gitu, kayak daun sirih. Pernah dengar daun sirih kan ya? Pernah. Nah, daun sirih, terus kayak tanaman obat yang kayak yang aku sebutin tadi kayak jahe, terus kencur, temulawak kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu juga tanaman obat gitu. Terus ya banyak lah masih kayak seri-seri kayak gitu. Kan banyak juga digunain. Kalau misal buat luka berdarah kayak gitu, biasanya pakai apa? Nah, kalau buat luka berdarah tuh bisa tuh pakai sirih tuh biasanya kan ditumbuk gitu, enggak kayak dihalusin gitu. Terus bisa langsung kalau misalkan lukanya itu di kaki gitu, tinggal diolesin aja di kaki gitu. Terus misalkan mimisan kayak gitu, nanti ya itu ditaruh di hidung, mungkin digulung, agak remetin gitu. Oke. Next kali ya. Nomor 3. Bagaimana sih cara membedakan tanaman obat dan bukan obat? Mungkin kalau dari tampilan fisik tanamannya agak susah kali ya, ini obat atau bukan obat kayak gitu. Tapi biasanya kalau tanaman obat itu emang yang kayak biasa digunain di rumah-rumah kayak gitu kan. Terus ada juga tanaman obat yang emang udah teruji kayak herbal-herbalan kayak gitu. Tapi kalau untuk fisiknya sendiri, kayak tanaman obat yang kayak gimana sih, nggak menentu spesifiknya kayak apa. Nomor 4. Menurut kamu lebih prefer tanaman obat atau obat kimia? Kalau aku sendiri prefer keduanya. Prefer keduanya. Kenapa tuh? Soalnya menurut aku kalau tanaman obat itu lebih kayak dia tuh preventif gitu, kayak lebih ke pencegahan. Nah, kalau
tanam obat kimia tuh ya sama kayak kita tahu kan ya, efeknya tuh lebih cepet kayak gitu, mungkin buat pengobatan pun lebih bakalan cepet. Nah cuman kalau misalkan tapi tanaman obat sama obat kimia bisa juga kayak dikombinasiin gitu loh, kayak penggunaannya disertai, tapi asal dengan kayak dosisnya yang jelas kayak gitu. Jadi jangan ada obat yang misalkan ada pakai tanaman obat, ada yang obat kimia, terus ternyata kandungannya sama, ternyata over kayak gitu kan juga nggak bisa. Oh, berarti kita juga harus tahu dosis dari tanaman obat dan tanaman kimia tersebut. Ya, terus ada juga sih kayak kelebihan sama kekurangannya juga. Kalau misalkan tanaman obat yang emang kita metik sendiri dari rumah atau kita buat sendiri kayak gitu kan kita nggak tahu pasti ya dosis penggunaannya berapa kayak gitu. Paling cuma ya dikira-kira aja, kecuali kalau memang tanaman obat itu udah dibikin kayak gitu, dibuat herbal yang dengan produk besar kayak gitu. Nah kalau obat kimia kan udah jelas gitu ya, dosisnya berapa, penggunaannya kayak gimana. Oke, next kali ya. Nomor 5, kamu pernah nggak sih memberikan penanganan dengan tanaman obat? Pernah nggak? Penanganan dengan tanaman obat pernah. Kapan tuh? Udah agak lama sih, kalau misalkan kayak yang kayak jatuh berdarah kayak gitu tuh pernah juga. Terus kalau tanaman obat kayak temulawak, jahe gitu juga pernah. Paling ke teman-teman dekat, saudara, keluarga. Kalau tanaman obat itu kan paling kalau kita kepepet banget ngambil dari sekitaran rumah atau gimana gitu kan, ya alternatif seadanya gitu. Mungkin kayak ternyata misal di rumah nggak ada apa gitu, bisa kita gunain apa yang ada di sekitar. Misal di rumah ada jahe, udah misal ada keluhan kurang enak badan atau gimana gitu. Oke, next. Kamu mau nggak jadi titik-titik? Apa itu? Mau apa? Jadi narasumber lagi kalau diundang, mau nggak? Oh, jadi narasumber lagi. Bisa. Bisa ya. Oke, bisa. Next. Panjang. Tumbuhan apa sih yang bisa kita gunakan untuk menjaga kekebalan imun tubuh di era pandemi COVID-19 ini? Apa tuh kira-kira yang bisa kita dapatkan dengan mudah? Tumbuhannya apa namanya? Biasanya itu kalau masa-masa COVID kayak gini pasti banyak juga orang-orang yang nyari alternatif pengobatan kayak gitu kan, buat jaga-jaga, preventif kayak gitu. Kalau yang pernah aku dengar juga, untuk pencegahan COVID sendiri itu bisa dengan meningkatin imun kan. Nah, peningkatan imun itu juga bisa bermacam-macam kayak gitu. Bisa juga pakai tadi obat-obatan rumahan kayak gitu, kayak kencur, jahe, terus daun sambiloto, terus ya banyak macamnya lah. Apa tuh daun sambiloto? Daun sambiloto itu kayak daun, dia tuh kayak lebih dikenalnya tuh daun raja, kayak segalanya tuh bisa, kayak banyak penyakit yang bisa disembuhin dengan itu kayak gitu, karena di daun sambiloto itu banyak kandungannya juga gitu. Berarti kayak istilahnya penyakit apapun mungkin bisa disembuhkan dengan itu gitu ya. Sambiloto itu banyak kandungannya juga. Banyak kandungan. Dan manfaatnya juga banyak. Oke. Ya. Udah semua? Udah, ada 7 pertanyaan, udah kebaca semua. Oke, udah kejawab semua ya. Mungkin pesan terakhir untuk teman-teman di rumah. Pesan terakhir buat teman-teman di rumah, mungkin jangan ragu juga buat menggunakan tanaman obat yang ada di sekitar, karena sebenarnya itu
banyak banget manfaatnya, dan jangan ragu kayak ini boleh nggak sih kayak gitu. Kalau misalkan pun ragu, nanti juga bisa tanya ke yang ahli, atau mungkin sekarang kan juga eranya udah ini ya, banyak bisa tanya di internet kayak gitu-gitu sih. Oke, terima kasih udah datang podcast hari ini ya. Oke. Gimana perasaannya? Seneng. Seneng banget ya. Campur aduk sih. Campur aduk, deg-degan juga. Iya. Oke, mungkin ada kata-kata penutup sebelum kita akhiri. Apa ya? Mungkin terima kasih juga buat yang udah undang saya sebagai narasumber, udah tanya hal-hal nih terkait tanaman obat-obatan yang mungkin bisa sedikit aku sharing sama teman-teman kayak gitu. Mungkin cukup itu sih. Oke, mungkin aku tutup sekalian kali ya. Dari aku mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.